Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Ya, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustaz, para guru-guru kita, wabil khusus pengurus Masjid At-Tanwir Muhammadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda remaja, anak-anak, hadirin wa hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam kegiatan pengajian. Mudah-mudahan majelis ini dirahmati, diridhai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'lani kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua mentadabburi firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 79. Allah berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم
ayyutiyallahu al-kitab wal hukma wal nubuwah. Tidak mungkin Allah memberi seorang manusia, Bashar itu artinya manusia. Maka dari bashar ayyutiyallahu al-kitab wal hukma wal nubuwah. Tidak mungkin Allah beri seorang manusia itu kitab, kemudian al-hukma, ulama menafsirkan al-hukma itu hadis yang mendampingi kitab, yang menjelaskan kitab yang diturunkan. Wan nubuwah, dan kenabian. Ya. Tsumma yaqulu lin-nas, lalu kemudian manusia itu yang diberi kitab, diberi pula yang menjelaskan kitab itu, kalau pada Rasulullah berarti hadis, lalu dinobatkan pada Nabi, lalu kemudian orang itu, sosok itu berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Ayo kamu semua manusia sembah saya. Bukan Allah yang disembah, tapi saya yang disembah. Kata Allah, itu enggak mungkin. Ya. Ini untuk membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang memfitnah Nabi Isa alaihissalam telah menyuruh manusia menyembah beliau. Itu enggak mungkin, kata Allah. Sebagaimana juga sebagian umat lain yang tersesat juga menganggap bahwa para nabi yang diutus oleh Allah itu menyeru mereka untuk menyembah sang nabi. Itu tidak mungkin, kata Allah. Walakin, tetapi yang menjadi misi dari hamba-hamba istimewa yang Allah utus kepada manusia itu adalah menyeru untuk kunu rabbaniyyin. Jadilah kamu semua hamba-hamba Rabbani. Ya, kunu Rabbani. Jadilah kamu semua hamba-hamba Rabbani. Bagaimana caranya? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yaitu dengan kamu terus-menerus tu'allimuna al-kitab, mengajarkan kitab, mengajarkan wahyu yang Allah turunkan itu, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan juga kamu terus-menerus mempelajari. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali sesungguhnya untuk kita coba renungi makna ayat ini, sebagaimana memang seharusnya kita menyediakan waktu untuk mempelajari, menghayati, mendalami setiap ayat Al-Quran. Karena Allah perintahkan kepada kita, Bapak Ibu, di antara tahapan interaksi seorang hamba dengan Quran itu apa? Tadabburul Quran, mentadabburi Al-Quran. Maka Allah tegas mengatakan apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Quran, kata Allah? Kenapa mereka tidak menghayati kandungan dari Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci? Nah, maka Allah perintahkan kepada kita, sebenarnya Bapak Ibu, di antara hal yang menjadi kewajiban setiap muslim terhadap Al-Quran adalah mentadabburi, menghayati, mengkaji. Maka setiap orang beriman itu harusnya selalu memiliki sifat penasaran terhadap Quran, karena Quran adalah hudan wa bayyinat wa furqanan wa shifaan wa rahmatan, dan dengan semua label-label yang Allah, Rasul, dan ulama berikan kepada Al-Quran. Nah, cuman sayangnya Bapak Ibu, sebagian di antara kita baru berhenti sekedar membaca. Yang lain baru berhenti sekadar melakukan Quran. Yang lain lagi baru sekadar berhenti sampai menghafal Quran. Itu cukup bagus. Itu sudah lumayan bagus. Tetapi belum selesai, dan tidak boleh sebenarnya hanya sampai di situ. Karena masih ada tahapan berikutnya, yaitu mentadabburi, menghayati, mengkaji, mendalami, untuk kemudian diamalkan, untuk kemudian didakwahkan, untuk kemudian diperjuangkan agar kandungan Al-Quran ini tegak dalam seluruh sisi kehidupan kita. Nah,
Maka Bapak Ibu, ada sebuah kata yang kemudian sudah menjadi sebuah istilah yang populer dalam bahasa sehari-hari kaum muslimin yang diambilkan dari ayat ini, yaitu Rabbani. Ya, karena kata Allah tadi apa? Kalau Allah utus seorang hamba, Allah beri dia kitab, Allah beri dia penjelasan dari Alkitab itu. Kemudian Allah beri pula an-nubuwah, Allah jadikan dia sebagai nabi. Maka yang akan menjadi misi dari kenabiannya itu adalah menyeru manusia, kunu rabbaniyin. Wahai manusia, jadilah hamba-hamba Rabbani. Nah, siapa hamba Rabbani itu? Menarik kalau kita pelajari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Quran. Ya. Imam At-Tabari itu Bapak Ibu dijuluki oleh para ulama Imamul Mufassirin. Ya. Ini julukan, gelar, predikat yang luar biasa. Ya. Ulama memberi gelar kepada Imam At-Tabari dengan sebutan Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, para mufassir. Dan kalau ulama memberi gelar kepada ulama, itu mesti sebutan yang memang tepat, valid, pas. Tidak seperti gelar-gelar yang hari ini diberikan sebagian orang kepada orang-orang tertentu. Yang gelar itu bisa dibeli, gelar itu bisa merupakan hasil negosiasi, gelar itu bisa macam-macam konteksnya. Tidak lagi selalu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi makna dari gelar itu. Al-Imam At-Tabari yang bergelar Imamul Mufassirin ini dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Quran yang populer dengan sebutan tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa makna Rabbani itu mengandung lima makna. Ya. Pertama, Rabbani berarti alim. Ya, alimun. Sebelum itu Bapak Ibu, kita penting juga lihat secara bahasa. Rabbani itu seakan kata Rabbun. Rabbun artinya Allah, Rabb yang mencipta, mengatur, menjaga, memelihara seluruh alam. Rabbul alamin. Artinya yang mencipta, mengatur, menjaga, memelihara. Dari kata Rabb itu pula muncul kata tarbiyah, Rabba yurabbi tarbiyatan, artinya membina, mendidik, menumbuhkan, membesarkan. Maka fakultas tarbiyah kemudian kita artikan sebagai fakultas pendidikan, karena di situ diajarkan bagaimana cara mendidik, membimbing, mengasuh, menumbuhkan anak-anak kita menjadi kader-kader pemimpin, menjadi orang, menjadi sosok-sosok yang soleh dan seterusnya. Nah, maka Rabbani secara bahasa itu mesti identik dengan kata makna awal Rabb itu sendiri, yaitu hamba yang sadar tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Nah, kalau Rabb itu Allah, Rabbani berarti hamba yang sadar tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Secara bahasa kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, secara tafsir Imam At-Tabari menjelaskan makna Rabbani pertama adalah alimun. Hamba Rabbani itu adalah hamba yang berilmu. Seorang hamba yang disebut sebagai hamba Rabbani mesti memenuhi kriteria dia berilmu. Dan itu yang tampaknya diambil langsung dari makna yang dijelaskan oleh ayat itu sendiri. Ya. Ini kalau dalam kajian tafsir disebut tafsirul ayat bil ayat, tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan ayat dengan ayat juga. Quran memang dalam banyak hal sering menjelaskan sendiri apa makna di balik kata-kata tertentu dalam Al-Quran itu. Kalau di ayat tadi Al-Imran ayat 79, Allah langsung menjelaskan seperti itu. Siapa Rabbani itu? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hamba Rabbani itu
atau ketika para nabi menyeru manusia untuk menjadi hamba Rabbani, itu mereka para nabi, para rasul itu menyeru manusia dengan mengatakan bahwa kamu menjadi hamba Rabbani dengan cara tu'allimunal kitab. Kamu ajarkan kitab yang Allah turunkan. Kamu ajarkan Quran. Kamu ajarkan hadis. Kamu ajarkan syariat Allah. Tetapi tentu saja untuk mengajarkan itu sebelumnya harus ada proses lebih dahulu apa? Tadrusun, mempelajarinya. Karena tidak mungkin orang bisa mengajarkan sebelum dia mempelajarinya terlebih dahulu. Dan ada yang menarik Bapak Ibu dari struktur bahasa Quran ini. Kenapa Allah menggunakan kata tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kenapa bukan bima kuntum tadrusunal kitab wa bima tu'allimuna? Misalnya gitu. Karena kan kalau dalam pikiran kita, dalam pikiran kita gitu kan, harusnya orang untuk mengajarkan belajar dulu. Maka kalau pakai pikiran kita, mestinya bima kuntum tadrusunal kitab wa bima tu'allimuna. Tapi ternyata tidak. Allah dahulukan bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dengan kamu terus ajarkan kitab itu, Quran itu, dan dengan kamu pelajari. Sebagian ulama menjelaskan rahasia di balik struktur yang unik ini adalah karena tidak semua orang yang mempelajari Quran mengajarkan. Ada banyak orang yang mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari syariat, tetapi berhenti sampai sekedar menjadi ilmu bagi dirinya. Dia tidak mengajarkan kepada orang lain. Padahal tugas mengajarkan itu tidak kalah pentingnya dibanding belajar itu sendiri. Itulah kenapa Rasul memberikan motivasi yang luar biasa kepada orang-orang yang mengajarkan Quran dengan hadis beliau, hadis sahih, man khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Quran lalu mengajarkannya. Nah, selain Bapak Ibu juga ada orang yang mempelajari Quran tetapi mengajarkannya dengan cara yang salah. Nah, itu juga menjadi tazkirah, menjadi peringatan bagi kita yang tentu juga sangat ingin mencapai level hamba Rabbani ini. Ya, karena menjadi level hamba Rabbani sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran itu harusnya menjadi cita-cita semua kita. Karena itulah misi dakwah kenabian. Kunu Rabbaniyin. Kamu semua harus menjadi hamba-hamba Rabbani. Nah, maka Imam At-Tabari menjadikan karakter pertama hamba Rabbani itu alim. Dia harus orang yang berilmu. Berilmu itu dalam proses manusiawinya adalah dengan terus belajar. Maka dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, namanya bisa Mujadilah, bisa Mujadalah, ayat 11 Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Ya, beriman dan berilmu. Dalam hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu fariidah, wajib atas setiap muslim. Dalam redaksi yang lain, wa muslimatin, dan juga atas setiap muslim. Tapi kalaupun kita pakai redaksi yang tadi, itu tetap tercakup makna muslimah juga, meskipun hanya dengan kata ala kulli muslim, itu maksudnya juga wa muslimat. Maka proses mencari ilmu itu tidak pernah boleh berhenti, dan majelis-majelis ilmu memang harus terus dihidupkan, disyiarkan. Dan alhamdulillah Masjid At-Tanwir menjadi salah satu markas umat yang insyaallah disediakan fasilitas untuk terus mencari ilmu, mempelajari ilmu. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban yang oleh banyak orang, dan boleh jadi bisa kita katakan sebagian besar orang muslim mengabaikan kewajiban ini. Sehingga kemudian buktinya apa? Susah sekali mencari masjid-masjid, musalla-musalla yang penuh sesak dengan orang-orang yang istiqomah mencari ilmu.
Orang baru datang, baru semangat datang ke majelis ilmu kalau yang isinya ustaz yang viral. Nah, kalau didatangkan ustaz viral yang viral di media sosial, wah itu jubel-jubel orang datang. Tapi berapalah panitia di satu tempat bisa menghadirkan ustaz seperti itu? Itu tentu bagus, dalam banyak hal ada bagusnya itu. Tetapi kalau hanya mengandalkan itu, maka tentu saja ini problem besar. Itu bagus, Bapak. Alhamdulillah ada ustaz-ustaz yang viral, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayah, Ustaz, banyak ustaz yang viral yang memang itu menjadi bahagian dari cara Allah juga mensyiarkan Islam ini, sehingga Bapak Ibu saya kagum sekali melihat fenomena ini juga ya. Jadi bukan hanya konser saja orang yang datang ramai berjubel-jubel, juga ketika ulama datang pun juga jalanan bisa macet sekian kilo. Itu di satu sisi kita syukuri, tetapi di sisi lain itu juga menjadi renungan yang memprihatinkan. Kenapa? Karena tentulah sangat tidak mungkin orang belajar ilmu hanya sekali setahun atau 2 kali setahun atau 3 kali setahun ketika dikunjungi oleh ustaz-ustaz seperti itu misalnya. Sangat berbeda dengan fenomena di zaman Rasul ketika para sahabat itu di antara karakteristik mereka adalah memang sangat luar biasa ghirahnya untuk belajar. Maka kalau kita baca sababun nuzul, ya, sebab turun ayat surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, Bapak Ibu, kalau kita buka kitab Lubabul Nuqul fi Asbabin Nuzul Imam Asyuyuti misalnya, itu kita akan ketemu riwayat kenapa surah Al-Mujadilah ayat 11 itu turun. Itu karena susahnya mengatur shaf di dalam Masjid Nabawi yang sudah sangat rapat, padat, penuh dengan sahabat yang ingin mendengarkan ta'limnya Rasulullah. Sehingga Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, nanti mungkin bisa dibahas khusus ayat itu. Nah, itu yang pertama, Bapak. Alimun, ya, hamba rabbani itu mesti orang yang berilmu. Seorang hamba yang saleh itu harus orang yang berilmu. Tidak mungkin orang ingin meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya kalau tanpa bekal ilmu yang terus di-upgrade, terus ditambah. Yang kedua, faqih. Alimun faqih. Faqih itu seakan dikata dengan seakan dikata al-fiqhu, fikih. Ya, artinya orang yang sangat mendalam ilmunya. Dalam hadis Rasul katakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan bikin dia orang yang faqih dalam urusan agama. Ya, yang mendalam pengetahuan dan pemahamannya tentang agama. Yang dengan modal pengetahuan yang mendalam itu kemudian baik amalnya, dan dia juga berusaha memperbaiki amal orang di sekelilingnya. Maka al-faqih itu tempat bertanya. Kalau kita di Sumatera Barat, Bapak Ibu banyak mungkin yang dari Sumatera Barat, ada orang kalau di satu kampung dianggap bisa menjadi tempat bertanya kaum muslimin, maka diberi gelar faqih. Faqih ada kata faqih. Walaupun mohon maaf di sebagian tempat gelar itu mengalami degradasi makna. Harusnya faqih itu orang yang alim, yang sangat berilmu, yang jadi tempat bertanya umat. Tapi kadang-kadang faqih itu justru disebut untuk maknanya menjadi menurun. Ini problem kita ya. Tetapi makna faqih sejatinya adalah orang yang sangat mendalam pemahamannya tentang agama sehingga dia bisa menjadi tempat bertanya. Bukan hanya masalah hukum sebenarnya. Nah, saya ini juga dalam khazanah pengetahuan Islam juga terjadi perubahan. Maknanya al-fiqhu itu harusnya bukan sebenarnya atau pada asalnya bukan hanya orang yang mengerti tentang hukum, al-faqih fil ahkam, tidak, tapi juga dalam segala hal. Faqih fil tafsir, fil hadis, fil sirah, fil da'wah dan seterusnya. Macam dalam ini. Dan Allah perintahkan ini, Bapak Ibu. Bahkan dalam situasi sangat darurat pun, ketika umat harus mestinya memobilisasi sebanyak mungkin resources untuk membela diri dalam situasi perang, Allah mesti katakan, wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun
liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surah At-Taubah ayat 122. Tidak boleh orang beriman itu berangkat semua perang, kata Allah. Harus ada ta'ifatun, sekelompok orang yang bertahan tidak berangkat perang, liyatafaqahu fid din, agar mereka tafaqquh, mendalami agama, mempelajari agama, mengkaji Quran, mendalami makna hadis dan sebagainya. Untuk apa? Di antara pesan khususnya dalam konteks saat itu, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar dia nanti mengingatkan kembali saudara-saudara yang baru saja pulang dari perang itu, diingatkan kembali tentang Quran, diingatkan kembali tentang hadis, diajarkan kembali, disegarkan lagi pemahamannya tentang syariat, tentang halal, tentang haram dan sebagainya. La'allahum yahdharun, agar mereka selalu waspada. Nah, maka Bapak Ibu, sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia ya Bapak Ibu, bukan hanya di Indonesia, yang sangat concern mengkader para faqih dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki. Ya, mudah-mudahan insyaallah terus bisa kita rawat, kita jaga bersama-sama, karena ini bahagian dari cara kita menjaga Islam dan mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh. Alimun faqih, alim faqih. Yang ketiga, basirun bisyasah. Ini menarik Bapak Ibu. Basir itu makna dasarnya berarti bisa melihat. Maka Allah Al-Basir, yang maha melihat. Manusia juga bisa disebut basir, tapi maknanya tentu bukan maha melihat, tapi bisa melihat. Ada kata basirah dalam surah Yusuf ayat 108. Ud'u qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Basirah itu artinya kemampuan melihat secara mendalam, ya, melampaui batas. Dia bukan hanya bisa melihat apa yang zahir, tapi juga bisa mengambil hikmah. Maka orang disebut memiliki basirah ketika dia tidak hanya mampu melihat makna secara zahir, tapi juga tahu hikmah mendalam di balik sesuatu. Maka orang-orang yang dalam basirah Allah sebut sebagai ulul absar. Ulul absar. Orang yang basirahnya kuat, yang pengetahuannya, pemahamannya, penghayatannya, pendalamannya, penguasanya terhadap hikmah sangat baik. Maka kata Imam At-Tabari, hamba Rabbani itu juga harus sosok yang basirun bisyasah. Ini menarik Bapak Ibu. Beliau katakan hamba Rabbani itu juga harus orang yang mengerti dengan siasah. Siasah itu artinya politik. Ya. Meskipun apa yang dimaknai oleh Imam At-Tabari ketika menulis tafsir itu boleh jadi berbeda dengan apa yang kita pahami hari ini tentang situasi masyarakat dan situasi negara, tetapi kalau kita buka Quran, kita buka hadis, kita buka khazanah kajian fikih, maka kita mesti paham bahwa as-siyasah minal Islam. Siasah itu bahagian dari Islam. Politik itu bahagian dari Islam. Maka tidak boleh ada orang muslim yang menjauhkan diri atau mengambil jarak dengan politik, tidak boleh. Orang Islam itu justru harus menjadi penguasa politik, menjadi pengendali politik, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan musuh-musuh Islam, Bapak Ibu, paham betul tentang hal ini. Itulah kenapa di antara giant project, ya, project raksasanya orientalis itu dari dulu adalah bagaimana membuat umat ini menjauh dari politik, membuat umat ini benci dengan politik. Untuk apa? Agar kita kemudian dikuasai oleh mereka dengan relatif jauh lebih gampang. Agar yang mengurusi urusan itu cukuplah orang-orang mereka, orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat terbaik beliau, ya, sahabat-sahabat terbaik Rasul itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu adalah orang-orang terbaik Rasul, sahabat-sahabat terbaik Rasul. Ring satunya Rasul semuanya adalah pemimpin.
politik, penguasa. Nah, ini yang harus kita pahami juga, bahwa seorang hamba Rabbani itu merujuk pada Imam At-Tabari dan juga sebenarnya merujuk pada kajian fikih para ulama. Kitab, silakan buka berbagai kitab fikih Bapak Ibu, hampir bisa dipastikan seluruh kitab fikih itu punya bab tentang as-siyasah. Mesti ada pembahasan di situ, panjang atau pendek. Dan bahkan Imam Al-Mawardi menulis kitab khusus Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah menulis As-Siyasah Asy-Syar'iyyah dan berbagai pembahasan lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, basirun bit-tadbir. Basir bit-tadbir artinya paham, melek, mengerti tentang organisasi, manajemen. Ya, tadbir itu dikatakan dabbara, yadabbiru tadbiran. Artinya kemampuan mengorganisir, memanage, mengelola. Ya. Dan Islam adalah agama yang paling serius mengajarkan urusan ini, Bapak Ibu. Maka seorang muslim yang baik itu harusnya juga menjadi good manager, good leader, ya. Dan ini yang sangat disayangkan, Bapak Ibu, kadang-kadang orang-orang Islam itu dianggap bermasalah. Dan memang faktanya begitu. Kita sering karena kelemahan manajemen kita dalam berorganisasi, kelemahan kita dalam mengatur program dan sebagainya, sehingga kita kemudian tidak berhasil mengelola potensi-potensi yang kita miliki. Padahal Islam itu bahkan setiap hari mengajarkan cara mengelola urusan-urusan kehidupan, diawali dengan mengelola sholat. Maka berjamaah, sholat berjamaah itu selain sebagai ibadah mahdhah juga merupakan latihan. Di antara hikmah itu adalah latihan berorganisasi. Bagaimana memimpin dan dipimpin. Apa Ibu ya? Memimpin dan dipimpin. Ada imam yang memimpin, ada makmum yang dipimpin, dan kedua-duanya harus sama-sama berilmu, mengerti tentang hak dan kewajibannya. Sehingga sholat berjamaah itu adalah miniatur dari tertib tidaknya kaum muslimin. Itu satu hal ya. Dan banyak ini pembahasannya panjang. Terakhir adalah kata Imam At-Tabari, hamba Rabbani itu karakternya adalah qa'im bi syu'unir ra'iyyah bima yuslihuhum fi dinihim wa dunyahum. Orang yang tampil qa'im, dari kata qama yaqumu, qiyam, ya. Tampil tegak berdiri untuk mengurusi urusan-urusan umat, ra'iyah, urusan umat, urusan manusia, urusan masyarakat, fi syu'uni bima yuslihuhum fi dunyahum wa dinihim, untuk memperbaiki urusan-urusan beragama mereka dan urusan kehidupan duniawi mereka. Maka seorang hamba Rabbani itu tidak hanya orang yang solihun li nafsi, soleh untuk dirinya saja, rajin salat berjamaah, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, tetapi tidak peduli dengan lingkungannya, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tidak bergabung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, tidak paham berorganisasi, tidak terlibat untuk mengurusi masalah umum. Bukan begitu. Karena seorang hamba yang sejati kesolehannya, di antara pembuktiannya adalah dia menjadi orang yang qa'im fi syu'unir ra'iyyah bima yuslihuhum fi dinihim wa dunyahum. Mereka menjadi orang yang sangat peduli dengan urusan umat, dan itu yang diingatkan oleh Rasul dengan sangat keras. Apa kata Rasul? Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bagian dari orang muslim itu. Wah, ini keras Bapak Ibu. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia hanya sibuk dengan urusan dirinya saja, karirnya saja, pekerjaannya saja, keluarganya saja. Kalau apa yang terjadi di masyarakat, di negaranya, di umat ini, di dunia ini tidak peduli, falaysa minhum. Dia bukan bahagian dari kaum muslimin itu, kata Rasul. Na'udzubillah wal a'yadillah. Kita beli kepada Allah dari model seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, pembahasan kita tentang apa yang dimaksud dengan Rabbani, sebagaimana penjelasan Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau Jami' Bayan Ta'wil ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang banyak dari makna ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk terus meningkatkan kualitas
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.